Bab 224. Mengambil langkah yang terlalu besar. Taeko Tian pergi dengan lembut. Sama seperti kedatangannya. Dia melambaikan lengan bajunya dengan biasa namun terlihat sangat keren. Louis Lu malah ingin menidurinya. Keraguan di hatinya tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin bertambah. Lebih baik tidak datang. Karin Chu menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan penasaran, "Kak, apa yang guruku bisikkan padamu barusan? Kamu benar-benar ingin tahu?" "Ya." "Tapi kamu bisa memilih untuk tidak menjawab." Tapi ketika Louis Lu mendengar kata tidak perlu jawab, dia malah menggila. Bukankah ini lelucon? Berbeda dengan biarawati barusan. Dia suka pamer. Jadi dia menjawab dengan serius, "Dia ingin aku mencari kesempatan untuk tidur denganmu." Karin Chu terkejut. Kemudian, wajah cantiknya memerah. Sepasang mata yang indah penuh dengan rasa malu dan amarah. Dan dia berkata, "Louis Lu, kamu berbicara omong kosong. Guruku adalah orang yang baik. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal mesum seperti itu kepadamu? Kamu tidak boleh untuk memfitnah guruku. Gurumu serius. Aku sudah bertemu begitu banyak orang. Tapi dia yang paling tidak serius." Louis Lu menggumamkan sesuatu di dalam hatinya. Tetapi dia tidak mengatakannya. Karena dia tahu jika kakak kelima mendengarnya, dia pasti akan dimarahi lagi. Hal ini terlihat jelas dari perubahan nada bicaranya. Ketika sampai di rumah, Hailey Ye sedang duduk di sofa sambil menyilangkan kaki. Postur duduk ini tidak hanya tidak terlihat anggun, tetapi malah sangat menawan. Sepasang celana hitam membuat kaki rampingnya terlihat makin indah. Melihat Louis Lu kembali, dia sangat senang. Geser ke samping, lalu menepuk kursi yang baru saja dia duduki dan berkata, "Ayo, Louis Lu, duduk di sini. Aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." Karin Chu kembali ke kamarnya dengan sadar diri. Louis Lu duduk dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia masih bisa merasakan suhu yang ditinggalkan oleh Hailey Ye di sofa. Dan bertanya, "Ada apa, Kak Hailey?" Hailey Ye jelas dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia berbalik ke samping, menatap Louis Lu dan berkata, "Louis Lu, keluarga Jiang di kota Jinling mengatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan bisnis keluarga mereka kepada Hailey Corp. Menurutmu aku setuju atau tidak?" Sejak Louis Lu pergi ke kota Jinling terakhir kali dan membuat serangkaian insiden, Zaki Jiang merasa hormat dan kagum padanya dari lubuk hatinya. Jadi dia datang ke keluarga Ye di provinsi Jiangnan untuk bertanya. Ketika mendengar dari mulut Haze Jiang bahwa pemuda bernama Louis Lu ini sangat mungkin menjadi menantunya di masa depan, Zaki Jiang segera merasa senang. Siapa itu Louis Lu? Dia adalah seseorang yang membuat aliansi distrik Donghai menundukkan kepala mereka. Daripada mengatakan bahwa Zaki Jiang memberikan bisnis keluarga kepada Hailey Ye, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia memberikannya kepada Louis Lu dengan cara yang licik. Selama keduanya menikah di masa depan, bukannya barang milik Hailey Ye akan menjadi milik Louis Lu. Selain itu, dengan seorang ahli tak tertandingi seperti Louis Lu yang bertanggung jawab, Zaki Jiang sangat yakin bahwa status keluarga Jiang di kota Jinling tidak akan terguncang oleh siapapun selama setidaknya 100 tahun. Bahkan jika mereka ingin pergi ke ibu kota, itu juga mungkin saja. Tentu saja, ada alasan lain bagi Zaki Jiang melakukan ini, yaitu dia sangat kecewa dengan Chandler Jiang dan yang lainnya. Daripada mempercayakan masa depan keluarganya kepada mereka, lebih baik mempercayakannya kepada Hailey Ye. Jika Hailey Ye menolak menerimanya, bahkan menyerahkannya kepada Sander Ye, yang sangat dia pandang rendah sebelumnya, itu lebih baik daripada menyerahkannya kepada Chandler Jiang dan yang lainnya. Inilah yang dimaksud Zaki Jiang.
Dan tentu saja ini juga harapan Skyler Jiang, ketua keluarga Jiang. Setelah mengetahui hal ini, Hailey Ye segera membicarakannya dengan Louis Lu. Louis Lu tersenyum dan berkata, bukankah ini hal yang baik? Ini menunjukkan bahwa Hailey Corp memiliki masa depan yang menjanjikan. Cepat atau lambat, kita akan menjadi perusahaan paling terkenal di seluruh negara Long dan bahkan di seluruh dunia. Masa depan Hailey Corp benar-benar dapat diprediksi. Selama masker Alert terus diiklankan, produk ini pasti akan menjadi semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Dan tidak perlu waktu lama untuk menjadi merek masker wajah paling top di dunia. Hailey Ye berkata, aku tahu ini hal yang baik. Tetapi hal-hal yang terjadi baru-baru ini membuat aku merasa seperti sedang bermimpi. Dan aku merasa sedikit di luar kendali. 3 bulan yang lalu, Hailey Corp hanyalah sebuah perusahaan kecil di kota Jiang. Tetapi perusahaan telah menjadi perusahaan bernilai puluhan miliar hanya dalam waktu 3 bulan. Dan bahkan masih berkembang pesat. Bagi siapapun, hal ini akan terasa aneh. Yang dikhawatirkan Hailey Ye adalah perusahaan cabang di ibu kota provinsi baru saja didirikan. Dan jika mengakuisisi perusahaan keluarga Jiang, dia takut langkah yang dia ambil terlalu besar. Louis Lu menghiburnya dan berkata, kakak, kamu harus percaya pada kemampuanmu sendiri. Cepat atau lambat, Hailey Corp akan menjadi perusahaan terkenal di dunia. Dan cepat atau lambat, kamu harus menghadapinya. Jika kamu benar-benar merasa lelah, kamu bisa seperti kakak ketiga. Jadi bos di balik layar. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Hailey Ye mengerutkan kening dan memikirkannya. Ketika dia sedang serius, tiba-tiba dia merasa kakinya dibelah terbuka oleh tangan seseorang. Dia terkejut dan berusaha untuk menendang Louis Lu. Kemudian dia berkata dengan kesal, mesum. Apa yang kamu sedang lakukan? Louis Lu berkata dengan polos, bukannya kamu khawatir langkah yang kamu ambil terlalu besar? Dan kamu takut selangkanganmu akan tegang. Aku hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa kedua kakimu yang panjang sangat fleksibel. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Selama kemampuannya cukup kuat, apa sulitnya jika mengambil langkah yang lebih besar? Wajah cantik Hailey Ye sedikit merah. Dan dia menghela nafas lega sambil berkata, emang begini cara membuktikannya? Kamu ini namanya mesum. Dia menyipitkan matanya yang indah dan menatap Louis Lu. Dia benar-benar terkejut barusan. Dia padahal duduk di sofa dengan manis. Tapi tiba-tiba sepasang tangan membuka lututnya dengan paksa. Seolah membuka pintu secara tiba-tiba. Mana mungkin dia tidak panik. Namun, Hailey Ye tidak terlalu menyalahkannya. Dia tahu jelas sifat adik laki-lakinya ini. Jadi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menunjukkan senyum licik dan berkata, biarkan aku memberitahumu sesuatu hal lagi. Apa? Melihat penampilannya yang misterius, Louis Lu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Hailey Ye berkata, kakak keenammu, Vanessa Xiao. Bukankah dia sedang syuting film baru? Hailey Corp kebetulan mensponsori film itu. Apakah kamu ingin aku memasukkanmu sebagai aktor untuk mengusili kakak keenammu? Louis Lu memberinya tatapan aneh dan berkata, kakak Hailey, aku menemukan bahwa meskipun kamu terlihat dingin, sebenarnya kamu yang adalah yang jahat di antara semua kakak. Dia juga yang mengatakan dia ingin menakut-nakuti kakak ketiga. Louis Lu bertanya-tanya apakah sikap dinginnya hanyalah penyamaran. Kamu berani memfitnahku. Perlu dipukul. Hailey Ye melempar hak tingginya dengan marah. Dan kemudian langsung menjejalkan kaki seputih saljunya ke mulut Louis Lu. Bersambung.